Halo, selamat siang Bapak Muhammad Ikhwani Saputra selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Pada kali ini saya akan membuat video presentasi untuk melengkapi ujian tengah semester saya terkait resume. Saya Arif Solid Manjaya dengan NIM 250401020077. Pada kali ini saya mengambil judul manajemen proses pada sistem operasi. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Pertama, relevansi fundamental pada manajemen proses. Pada manajemen proses itu tempat bertemunya instruksi antara hardware dan keputusan software. Jadi tidak peduli seberapa kencang atau seberapa kuat sistem hardware, jika alokasi prosesnya tidak optimal akan mengalami kemacetan atau bottleneck. Pada kali ini uh, manajemen proses itu sebenarnya itu menentukan efisiensi dan stabil sebuah sistem operasi ya untuk berfungsi. Ini mencakup segala hal mulai dari alokasi sumber daya, pengaturan prioritas eksekusi, hingga penanganan komunikasi antar proses. Kegagalan dalam proses itu bisa berdampak pada latensi dan throughput keseluruhan sistem. Resume kritis ini saya susun untuk mengupas isu tersebut dan meninjau secara kritis dua karya ilmiah yang menawarkan perspektif berbeda. Yang pertama itu berfokus pada efektivitas algoritma penjadwalan, dan yang kedua itu meneliti biaya operasional atau overhead pada implementasi kernel sesungguhnya. Jurnal pertama itu analisis algoritma penjadwalan, itu judul jurnalnya itu saya ambil adalah analisis kinerja algoritma penjadwalan proses priority based preemptive dan shortest job first SGF terhadap throughput dan downtime, yang ditulis oleh F. Hidayat dan R. Kurniawan dan terbit tahun 2023. Jurnal pertama ini berfokus pada perbandingan dua algoritma klasik, yaitu Priority Based Preemptive dan Shortest Job First, menggunakan metode simulasi. Itu tujuannya itu untuk mengukur dampak kedua algoritma ini terhadap throughput atau jumlah proses dan downtime, waktu total. Kontribusi utama jurnal ini, penulis berhasil menunjukkan bahwa secara teoritis SGF memiliki turnaround time yang superior. Secara matematis memang itu adalah keunggulannya. Namun, dalam skenario simulasi yang mereka buat, priority based preemptive menunjukkan throughput yang lebih stabil, asalkan isu starvation atau proses prioritasnya rendah tidak pernah dieksekusi. Atau proses prioritas rendah tidak pernah dieksekusi dan berhasil dimitigasi, biasanya melalui mekanisme egging. Nah, refleksi kritis saya di sini, kelemahan mendasar terletak pada aspek implementasi SGF. Algoritma ini membutuhkan perkiraan waktu eksekusi yang akurat sebelum proses dimulai, sesuatu yang hampir mustahil untuk dalam proses praktek. Dengan demikian, temuan relevan ini menunjukkan adanya pemahaman teoritis ketimbang panduan implementasi secara langsung pada sistem operasi modern yang dinamis. Sedangkan jurnal kedua itu adalah investigasi overhead context switching. Jurnal kedua ini saya ambil judulnya adalah investigasi overhead context switching dalam lingkungan multicore pada kernel sistem operasi Linux, yang ditulis oleh S. Wijaya dan T. Santoso yang terbit tahun 2022. Berbeda dengan jurnal yang pertama, jurnal kedua ini menyajikan data yang empiris dan sistem yang hidup. Studi ini menginvestigasi biaya yang dikeluarkan oleh sistem atau overhead setiap kali CPU harus menghentikan satu proses dan memulai proses lain, yang dinamakan biasanya context switching. Nah, penelitian ini dilakukan pada lingkungan multicore.
kontribusi utama di jurnal ini, data yang disajikan sangat relatif, meskipun konteks switchingnya hanya membutuhkan waktu dalam order mikrodetik ya. Overhead tersebut menjadi signifikan dan terakumulasi ketika sistem beroperasi pada beban kerja yang tinggi. Ribuan thread-nya aktif. Penulis menyimpulkan bahwa penggunaan thread pool yang efisien bukan hanya meningkatkan jumlah core, adalah kunci untuk meningkat overhead ini, menjaga responsivitas sistem juga. Pada refleksi ini, kontribusi jurnal ini sangat berharga karena mengatasi jurang antara teori dan praktik. Penulis menyajikan fakta bahwa kecepatan algoritma penjadwalan, seperti yang dibahas jurnal pertama, akan sia-sia jika konteks switching-nya terlalu tinggi. Namun, studi ini kurang membahas dampak dari caching L1 dan L2 terhadap overhead tersebut, sebuah faktor hardware yang krusial dan manajemen proses di arsitektur modern.